Insya Allah semoga dalam keadaan semangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Kita awali pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini kita akan menyambung ke materi tentang volume bangun ruang. Bangun ruangnya apa saja? Ada kubus, balok, prisma segitiga, limas, tabung, dan kerucut. Mari kita simak sama-sama contohnya dan rumus-rumusnya harus kita hafal. Bangun ruang. Sebelum kita mempelajari bagaimana menghitung volume dan luas permukaannya, terlebih dahulu kita kenali bagaimana bentuk-bentuknya serta kita pelajari dan hafalkan seperti apa rumus setiap volume bangun ruang tersebut. Pada prinsipnya, semua rumus volume bangun ruang adalah luas alas dikali tinggi. Berikut rumus-rumusnya. Pertama, kubus. Dengan rumus volume, sisi dikali sisi dikali sisi, atau sama dengan sisi pangkat 3. Luas permukaan kubus adalah sisi dikali sisi dikali 6. 2. Balok. Rumus volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Dan luas permukaannya adalah 2 dikali di dalam kurung panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi tutup kurung. 3. Prisma segitiga. Rumus volumenya adalah alas dikali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma. 4. Limas. Ada 2 macam limas, limas segitiga dan limas segi 4. Untuk limas, bentuknya menyerupai piramida, yaitu memiliki puncak. Berikut rumus volumenya. Limas segitiga. Volumenya sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2 dikali tinggi limas dikali 1/3. Sedangkan limas segi 4 volumenya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi limas dikali 1/3. 5. Tabung. Mirip dengan lingkaran, rumus volumenya adalah V dikali R dikali R dikali tinggi. Sedangkan luas permukaannya adalah 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah tinggi. Terakhir, bangun ruang kerucut. Dengan rumus volumenya adalah V dikali R dikali R dikali tinggi dikali 1/3. Baiklah, kita akan ke contoh pertama, yaitu menghitung volume bangun ruang. Bangun ruang pertama yang akan kita kerjakan adalah kubus. Ditulis dulu rumusnya, ya. Volume. Kubus volumenya apakah? S dikali S dikali S, atau sisi dikali sisi dikali sisi. Sisinya berapa di sini? 8 cm.
Maka kita tulis 8 dikali 8 dikali 8. 8 kali 8 64. 64 dikali 8 512. Ingat satuannya jangan sampai lupa, sentimeter. Kalau volume itu kubik pangkat 3. Seperti itu. Sekarang kita ke contoh kedua, yaitu balok. Seperti biasa, pertama kita tuliskan dulu rumusnya. Volume balok. Harus hafal ya, apa rumusnya? Panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya yang mana? Otomatis ya, yang ukurannya lebih panjang. Di sini 10. 10 dikali lebar, berarti yang ini ya 6 dikali tingginya yang tegak lurus yaitu 7. Tinggal dihitung. 10 dikali 6 60 dikali 7 420. Jangan lupa satuannya. Bukan sentimeter, di sini ikutin. Apa di sini? Desimeter. Maka di sini pun desimeter. Ingat kubik, ada pangkat 3-nya. Seperti itu. Sekarang kita ke contoh ketiga, yaitu prisma segitiga. Pertama, kita tulis dulu rumusnya. Jangan lupa, volume sama dengan alas dikali tinggi segitiga dibagi 2 dikali tinggi prisma. Sekarang kita masukkan. Ini untuk segitiga dulu. Alas kali tinggi bagi 2. Kita lihat segitiganya di sini. Mana yang merupakan alas? Alasnya yang bawah, yaitu 5 dikali tingginya yang mana? Bukan yang ini ya, tapi yang segitiga, yaitu 6 dibagi 2 dikali tinggi prismanya yang 8. Maka kita tinggal hitung. Boleh 5 dikali 6 dikali 8 hasilnya dibagi 2, atau di antara 5, 6 dan 8 mana yang bisa dibagi 2? Boleh ya, kita pakai yang 6. 6 dibagi 2 3. Tulis di atasnya. Maka tinggal ini sudah dibagi ya. 5 dikali 3 dikali 8. Hasilnya 120. Satuannya apa? Sentimeter kubik. Kita ke contoh keempat, yaitu bangun 5 segitiga. Kita mencari volumenya. Tulis dulu rumusnya. Kita tulis dulu rumus alas segitiga. A dikali T dibagi 2 dikali tinggi 5. Tinggi 5 dikalikan 1/3. Sekarang kita masukkan angkanya. Ini untuk segitiga. Kita lihat segitiga alas loh ya. Ini kebetulan mengarahnya ke arah sini. Kita putar. Kalau kita putar jadi bentuknya seperti ini. Alasnya saja ya. Ini 9, ini 8. Ini kita putar. Tegakkan alasnya aja. Maka alasnya berapa? 9. Tulis 9 dikali tingginya berapa? 8 dibagi 2 dikali tinggi limasnya mana nih? Ini tinggi limasnya ini yang ke ujung 12. Jangan lupa dikali 1/3. Mana di antara ketiga angka ini yang bisa dibagi 2? Ada 2 Bu, 8 dan 12. Salah satunya, jangan semuanya. Kita ambil
nanti 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Tulis di atasnya. Sekarang dengan 3, mana di antara 9, 4, dan 12 yang bisa dibagi 3? Ada 2 juga Bu, ada 9, ada 12. Salah satunya aja, jangan semuanya. Kita ambil yang dekat misalnya. 12 dibagi 3, berapa? 4, tulis di atasnya. Maka tinggal 9 dikali 4 dikali 4 dikali 1. Berapa hasilnya? 144, satuannya sentimeter kubik. Seperti itu jawabannya. Sekarang kita ke contoh 5. Di sini bangun datarnya adalah 5 segi 4. Tulis dulu rumus volumenya. Selalu luas alas kali tinggi, panjang dikali lebar dikali tinggi limas dikali 1/3. Panjangnya yang mana? Yang lebih panjang ya, otomatis 13 dikali 11 dikali tinggi limasnya, yaitu 9. Jangan lupa dikali 1/3. Boleh 13 dikali 11 dikali 9 dikali 1 hasilnya dibagi 3, atau seperti yang biasa Ibu ajarkan, mana di antara ketiga angka ini yang bisa dibagi 3? 9 dibagi 3 berapa? 3, tulis di atasnya. Maka tinggal 13 dikali 11 dikali 3. Berapa hasilnya? 429. Satuannya apa? Desimeter kubik. Sekarang kita ke contoh ke-6. Bentuk bangun ruang yang ke-6 adalah tabung. Seperti biasa, tulis dulu rumus volumenya. Luas alas dikali tinggi. Maka rumus luas lingkaran. Masih ingat ya pertemuan sebelumnya? Rumus luas lingkaran adalah V dikali R dikali R. Berhubung ini tabung, ada tingginya, berarti dikali tinggi. Sekarang kita masukkan angkanya. Berapa V-nya? Sebelum masukkan angka V-nya, seperti biasa, kita cek dulu angka jari-jari ataupun tingginya. Berapa jari-jarinya? 7. Apakah 7 kelipatan 7? Sudah otomatis. Bu, kalau misalnya di sininya bukan kelipatan 7, tapi ini kelipatan 7, bagaimana? Boleh jari-jari, boleh tinggi, selama ada yang kelipatan 7, kita pakai V-nya 22/7 dikali jari-jarinya 7, tingginya 15. Karena kelipatan 7 sudah otomatis 7 bisa dibagi 7, hasilnya 1, tulis di atasnya. Maka tinggal 22 kali 1 kali 7 kali 15. Hasilnya adalah 2310, satuannya sentimeter kubik. Sekarang kita ke contoh terakhir, yaitu bangun ruang kerucut. Seperti biasa, kita tulis dulu rumusnya. Volume kerucut, luas alas dikali tinggi. Alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Maka kita tulis luas lingkaran. Masih ingat? V dikali R dikali R dikali tinggi dikali 1/3. Di sini ini menandakan ada puncaknya nih dia. 1/3.
Sekarang kita masukkan angkanya. Seperti halnya tabung dan lingkaran, kita cek dulu jari-jarinya. Jari-jarinya di sini berapa? Apakah 16? Bukan, 16 bukan jari-jari. Kenapa? Karena angkanya persis di tengah dan garis di sini dari sisi ke sisi, berarti dia menunjukkan diameter, bukan jari-jari. Masih ingat ya kemarin untuk mencari jari-jari ketika diketahui diameter maka tinggal dibagi 2 atau setengahnya diameter ini berapa? Setengahnya 16 berapa? 8, maka jari-jarinya 8. Tingginya berapa? 21. Apakah ada di antara 8 dan 21 itu kelipatan 7? Ada Bu, tinggi. Maka kita pergunakan angka V-nya adalah 22/7. Baru kita masukkan jari-jarinya. 8 dikali 8 dikali tingginya 21. Jangan lupa dikali 1/3. Mana di antara tadi kata Ibu 8 dan 21 yang merupakan kelipatan 7? 21 Bu. Berarti kita coretnya dengan 21. 21 dibagi 7 berapa? 3. Tulis di atasnya 3. Nah, untuk penyebut satu lagi angka 3, mana di antara 22, 8, 8 dan 3 nih yang bisa dibagi 3? 3 Bu. Oh, betul sekali. 3 dibagi 3 hasilnya 1, tulis di atasnya 1. Berarti tinggal 22 dikali 8 dikali 8 dikali 1 dikali 1. Hasilnya adalah 1408. Satuannya apa? Sentimeter kubik. Maka itu hasilnya. Tadi kita sudah membahas tentang rumus volume bangun ruang. Kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang, yaitu kubus, balok, dan tabung. Kita ke contoh pertama dulu, yaitu kubus. Tulis dulu luas permukaan LP. Hafal ya, luas permukaan dari kubus apa itu? S dikali S dikali 6. S-nya berapa? 8 cm. Berarti 8 dikali 8 dikali 6. Berapa 8 dikali 8? 64. 64 dikali 6 berapa? 384. Karena ini luas berarti satuannya sentimeter persegi. Baik Kakak, kita ke contoh kedua. Contoh kedua ini adalah bangun ruang balok. Seperti biasa, tulis dulu rumusnya. Rumusnya ini agak panjang ya, tapi insya Allah mudah dipahami. Luas permukaan 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Ini tambah ya, kali tambah kali tambah kali. Dia ke sini, dia berpasangan sama satu lagi 10 dan 7. Seperti itu. Sekarang kita masukkan angkanya. 2 dikali panjangnya 10 dikali lebarnya 6 ditambah panjangnya 10 lagi dikali tingginya 7.
ditambah lebarnya 6 dikali tingginya 7. Berikutnya kita tinggal hitung. Ini ada yang di luar dan di dalam kurung. Masih ingat ya kaidah Ukabataku? Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti ini tulis ulang 2 dikali. Yang di dalam kurung pun ada perkalian, ada penjumlahan, perkalian, penjumlahan, dan perkalian. Kaidah Ukabataku mana dulu yang dikerjakan? Perkalian. Jadi kita hitung dulu perkaliannya. Setelah itu kita tambahkan 10 dikali 6, 60 ditambah, bukan 60 ditambah 10 hasilnya dikali 7 kemudian ditambah 6 dan hasil akhirnya dikali 7. Bukan, kita hitung dulu semua perkaliannya. 10 dikali 7, 70 ditambah 6 dikali 7, 42. Sekarang sudah penjumlahan semua, tapi tetap karena masih di dalam kurung, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ini tulis ulang 2 dikali 60 ditambah 70, 130. 130 ditambah 42 yaitu 172. Tulis. Ini boleh kita hilangkan karena sudah dihitung semuanya. Maka tinggal 2 dikali 172 adalah 344. Ini luas, berarti satuannya sentimeter persegi. Kita ke contoh ketiga, yaitu luas permukaan tabung. Rumusnya kita tulis dulu. Luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah tinggi. Ya. Sekarang sebelum kita masukkan angkanya, terutama untuk harga V, angka V ini kita cek dulu jari-jari dan tingginya. Jari-jarinya berapa? 7. Tingginya berapa? 15. Otomatis ini 7 kalau kelipatan 7 otomatis. Berarti V-nya kita menggunakan 22/7. Kita tulis semua angkanya. 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 7 dikali dalam kurung, jangan lupa 7 jari-jarinya ditambah tingginya 15. Ini ditambah ya, bukan dikali. Sekarang kita hitung. Ada yang di dalam kurung. Ingat, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti, nih boleh nggak Bu kita coret? Boleh sekali, karena dia sistemnya perkalian. Kecuali penjumlahan, nggak boleh ya. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Tulis 1 di atasnya. Berarti 2 dikali 22 dikali 1 dikali, ini hitung dulu, 7 ditambah 15 berapa? 22. Maka tinggal 2 dikali 22 44 dikali 1 44 dikali lagi 22. Berapa hasilnya? 968. Satuannya apa? Sentimeter persegi. Maka itu
semuanya. Nah anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah melihat bagaimana cara kita mengenal bangun ruang dan bagaimana juga kita menghitung volumenya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi jalan amal kita dalam menuntut ilmu, semakin berkah dalam kehidupan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan nilai terbaik dengan pembelajaran kali ini. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.